kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi melarang al-ihtiso kepada para sahabatnya, umumnya kepada umatnya, maka vasektomi termasuk al-ihtiso, termasuk pemandulan. Ya, berarti vasektomi hukumnya apa? Haram. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Apa itu vasektomi dan apa hukumnya di dalam Islam? Ini yang akan kita bahas sebelum kita memasuki kajian Kifayatul Akhyar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, vasektomi merupakan penutupan saluran sperma pada laki-laki. Artinya apa? Artinya laki-laki yang melakukan vasektomi maka dia tidak akan bisa memiliki anak dan keturunan. Ini lawannya tubektomi. Kalau tubektomi itu untuk perempuan, ya, penutupan saluran yang menuju pada sel telur. Jadi siapapun yang membuahi maka si perempuan tidak akan hamil karena salurannya sudah ditutup. Jadi untuk laki-laki vasektomi, untuk perempuan tubektomi. Atau bahasa kasarnya itu pemandulan bagi laki-laki dan pemandulan bagi perempuan. Bagaimana hukumnya? Kita lihat terlebih dahulu fatwa-fatwa para ulama. Pertama, Majma'ul Fiqhi Al-Islami, lembaga fikih internasional, mengatakan bahwa vasektomi hukumnya haram. Begitu pula MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan haram. MUI sudah mengeluarkan fatwa dari tahun 1979 bahwasanya vasektomi haram. Tahun 2009 mengeluarkan fatwa lagi haram. Tahun 2012 mengeluarkan fatwa lagi haram. Tapi ini yang di tahun 2012 ada tapinya. Tapi kalau seandainya bisa direkanalisasi, rekanalisasi itu bisa dibuka kembali saluran spermanya. Kalau bisa direkanalisasi maka hukum vasektomi boleh. Cuman kenyataannya walaupun bisa direkanalisasi tapi itu tidak akan bisa 100% kembali, Pak. Jadi kemungkinan untuk punya anak yaitu sulit kalau sudah melakukan vasektomi walaupun kemudian direkanalisasi. Maka MUI tahun 2012 masih mengeluarkan fatwa haram, ya. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab klasiknya seperti Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli, sama haram juga. Atau misalkan Hasyiah Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, hukumnya juga haram. Kenapa haram? Pertama, karena bertentangan dengan hadis sahih. Lihat hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para sahabat mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattuli wal ihtisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menjomblo dan melakukan kebiri. Nah, yang namanya vasektomi termasuk dalam kategori kebiri, Pak, ya. Karena kebiri tujuannya untuk apa? Agar seorang laki-laki mandul, tidak memiliki keturunan. Nah, vasektomi sama tujuannya itu. Ini kalau dalam ilmu semantik, ilmu dalalah yang sudah dikonsep dalam ilmu usul fikih,
juga sudah dikonsep dalam ilmu ulumul Quran. Ini termasuk daripada dalalatut tadammun. Jadi satu permasalahan, satu problematika yang masuk salah satu kategori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi melarang al-ihtiso kepada para sahabatnya, umumnya kepada umatnya, maka vasektomi termasuk al-ihtiso, termasuk pemandulan. Ya, berarti vasektomi hukumnya apa? Haram, karena bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, karena bertentangan dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan diterapkannya syariat. Jadi syariat diterapkan oleh Allah ke muka bumi ini ada tujuannya. Apa tujuan penerapan syariat? Ada 5. Ini bisa dilihat. Ini mic-nya kayaknya nggak stabil ya. Tes. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi tujuan diterapkan syariat itu ada 5. Pertama, hifzuddin, untuk menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafas, untuk menjaga ruh, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifzul akli, untuk menjaga kewarasan akal. Yang keempat, hifzun nasli, untuk menjaga keturunan atau untuk menjaga kelestarian manusia. Dan yang kelima yaitu hifzul mal, untuk menjaga harta. Nah, kira-kira vasektomi itu bertentangan dengan yang mana? Bertentangan dengan yang keempat, yaitu hifzun nasli. Jadi salah satu tujuan diterapkannya syariat adalah agar manusia itu berkembang biak. Maka segala sesuatu yang menghalangi perkembangbiakan manusia, hukumnya menjadi haram. Vasektomi kan menghalangi perkembangbiakan manusia apa ya? Maka vasektomi hukumnya haram karena bertentangan dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan diterapkannya syariat. Titik sampai situ ya, hukum vasektomi. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit maqasidus syariah, Pak. Jadi ajaran Islam itu semuanya terbungkus dalam maqasidus syariah. Artinya apa? Kalau kita memahami maqasidus syariah, berarti kita memahami maksud Allah untuk menerapkan syariat di muka bumi ini. Jadi syariat Islam diterapkan itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ada maksud tujuannya. Apa? 5 tadi. Pertama, syariat Islam diterapkan untuk hifzuddin, untuk menjaga kemurnian tauhid, menjaga agama. Nah, oleh karenanya orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad, maka kena sanksi. Apa sanksinya? Yaitu dibunuh. Ini orang murtad, Pak, orang keluar dari Islam. Hukuman syariatnya itu apa? Dibunuh, dipancung. Sebetulnya agama Islam itu agama yang sangat toleran. Artinya mau masuk Islam silahkan, tidak masuk Islam pun tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Nah, itu orang yang di luar Islam ya. Tapi kalau orang sudah masuk Islam kemudian dia keluar lagi, maka Islam itu tegas, nggak ada toleransi. Orang yang sudah masuk Islam kemudian keluar lagi kena hukuman pancung, dia harus dihukum mati. Nah, kenapa diberlakukan hukum seperti itu? Karena untuk menjaga agama, untuk menjaga tauhid, agar tauhid dan agama ini tidak dipermainkan oleh manusia. Betul nggak?
Kalau nggak ada hukuman seperti itu Pak, orang bisa seenaknya keluar masuk Islam. Ada kepentingan masuk Islam, nggak ada kepentingan keluar lagi, masuk keluar, bisa seperti itu Pak konsekuensinya. Makanya Allah terapkan hukuman mati bagi orang yang murtad. Nah itu yang pertama, tujuan diterapkannya syariat yaitu untuk menjaga agama Islam, menjaga akidah, menjaga kemurnian tauhid. Yang kedua, tujuan diterapkannya syariat adalah hifzun nafsi, yaitu menjaga nyawa manusia. Oleh karenanya, bagi orang yang membunuh, Islam itu menerapkan hukum kisos. Betul nggak Pak? Ya. Coba kalau seandainya di Indonesia ini diterapkan hukum kisos, kira-kira orang mau ngebunuh mikir 2 kali nggak Pak? Mikir 2 kali. Saya kalau ngebunuh pasti saya dibunuh lagi, kena hukum kisos. Mana saya punya istri, mana anak masih kecil-kecil. Jadi orang ketika ingin melakukan pembunuhan, dia mikir 2 kali, ya, sehingga dia tidak akan melakukan pembunuhan. Tapi kalau seandainya hukumnya hukum Belanda kayak di kita, orang ngebunuh di penjara berapa tahun? 15 tahun, 30 tahun, belum dapat remisi Pak. 15 tahun jadi 10 tahun, ya, belum lagi di penjaranya ada AC-nya, TV-nya, bisa pesan GoFood. Serius ya, saya pernah ngobrol sama orang yang pernah di penjara. Tat, itu yang penjara VIP pada suka pesen GoFood katanya. Nanti ya GoFoodnya dianterin ke satpam, satpamnya nganterin ke yang di penjaranya. Karena dia orang kaya, pejabat, koruptor, GoFoodnya 50.000, dikasihnya 100.000. Ya, jadi seperti itu Pak. Makanya kalau pakai selama hukum kisos ini belum ditegakkan, selama syariat Islam belum diterapkan, maka yang namanya pembunuhan, ya, yang namanya menghilangkan nyawa orang itu pasti bakal terus ada. Kejahatan-kejahatan itu akan terus merajalela, betul ya Pak ya? Karena apa? Karena tadi syariat Islam tidak diberlakukan. Coba kalau syariat Islam diberlakukan, ya, an-nafsu bin nafsi, orang berani membunuh, dia harus berani dibunuh lagi. Tuh, selesai orang Pak. Ya, maka nyawa manusia akan terjaga. Itu tujuan diterapkannya apa? Syariat. Yang kedua, hifzun nafsi, untuk menjaga nyawa seseorang. Ini aman Pak kalau Islam diterapkan, ya aman kemana-mana, ya, nggak bakal ada yang begal langsung bunuh. Kan sekarang orang ngebegal enak aja ya. Kemarin Bapak Ibu lihat ceritanya nggak? Lihat beritanya nggak? Ada seorang ibu lagi jalan di jalan raya siang hari pakai emas, gelang emas, ya. Itu ada perampok ingin mengambil gelang emasnya tapi susah dicopotin. Akhirnya apa? Tangannya diputusin pakai golok, dibacok sampai putus, diambil gelang emasnya. Tuh, ya itu orang bisa meninggal seperti itu Pak ya, namanya orang tangannya putus, betul. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada hukuman yang tegas dari pemerintah. Ya, orang kalau habis ngelakuin itu di Indonesia Pak, ketangkep, hukumannya apa? Penjara doang. Coba kalau ada kisos, nyawa dibayar nyawa, tangan dibayar tangan. Itu orang Pak, kalau diterapkan hukum kisos, orang yang telah memotong tangan orang lain, nanti hukumannya itu sama, dipotong tangannya. Ini kalau hukum Islam diterapkan, orang yang motong tangan si perempuan tadi, kalau ketangkep sama polisi, nanti sama polisi dipotong lagi tangannya. Ini kira-kira kalau hukum Islam diterapkan, kejahatan berkurang nggak Pak? Bahkan mungkin bisa hilang sama sekali ya. Nggak akan lagi ada lagi kejahatan, tidak akan ada lagi pembunuhan. Yang ketiga,
tujuan diterapkannya syariat Islam adalah hifzul akli, yaitu menjaga kewarasan akal manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukuman cambuk kepada orang yang meminum minuman keras. Jadi kalau ada yang mabuk ketangkep polisi, dicambuk. Cambuknya nggak ngumpet-ngumpet, tapi dicambuk depan orang. Kan selain sakit, malunya luar biasa Pak ya. Kalau kita jalan nginjek kulit pisang jatuh, sakit nggak Pak? Sakitnya sedikit, tapi kan malunya luar biasa, begitu ya. Sakitnya dikit, malunya luar. Habis bubaran Jumat, buru-buru dia ngambil nasi, apa namanya kalau Jumat itu, Jumat berkah. Wah, buru-buru ngambil nasi Jumat berkah, akhirnya kepleset dia Pak. Malu nggak? Itu sakitnya sih nggak seberapa, malunya luar biasa. Nah, kalau dicambuk di depan orang karena dia mabuk, itu bukan cuman malunya yang luar biasa, sakitnya luar. Jadi itu akan memberikan efek jerak. Jadi sehingga orang ketika akan minum minuman keras, dia mikir, kalau saya ketangkep, saya dicambuk depan orang, malunya luar biasa. Bukan cuma saya malu, istri malu, anak malu, keluarga semua Kira-kira orang jerak nggak mabuk-mabukan? Pasti jerak Pak, betul nggak? Tuh. Jadi ketika hukum Islam diterapkan, insya Allah semuanya beres. Tapi sekarang orang mabuk ada hukumannya nggak? Ya makanya Pak, ya anak-anak muda pada mabuk di mana-mana. Itu karena nggak ada hukumannya. Ya, itu tujuan diberlakukannya hukum Islam, syariat Islam, menjaga kewarasan akal manusia. Jadi kalau ada hukuman seperti itu, orang nggak bakal mabuk. Kalau orang tidak mabuk, maka kewarasan akalnya itu akan terjaga. Yang keempat, tujuan diberlakukannya hukum syariat yaitu hifzun nasli, menjaga keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberlakukan hukum cambuk bagi orang yang belum menikah tapi berzina. Sementara yang sudah berzina tapi sementara orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam sampai mati. Ini kira-kira Bapak Ibu tahu nggak rajam itu seperti apa? Jadi dikubur setengah badan, kemudian dilempari oleh orang-orang dengan batu sebesar ini Pak, sampai mati. Itu rajam. Ini kira-kira kalau hukuman rajam diberlakukan bagi orang zina, kira-kira ada nggak orang berzina Pak? Nggak ada. Perempuan-perempuan yang suka nongkrong di pinggir Kalimalang, Bapak sering lewat situ nggak kalau malam-malam? Iya, saya sering Pak. Ya Allah, bahkan saya pernah ngelaksonin. Saya bawa keponakan saya yang masih polos Pak, pakai mobil. Saya kan setir di kanan, dia di kiri. Itu perempuan-perempuan Kalimalang kan di pinggir-pinggir kiri gini ya. Akhirnya mobil saya pelanin, saya buka kaca dia, saya klaksonin, titit. Dia Pak, bang, jangan bang. Ketakutan dia. Saya pengen ngisengin dia itu. Jadi ketika diklaksonin betul, woi gitu. Untung nggak bilang gini, oh Pak Haji gitu ya. Cuman guru saya cerita, guru saya kiai, sekarang sudah almarhum. Beliau itu ketua Majelis Ulama Indonesia Bekasi. Jadi pulang ceramah malam-malam kejebak lampu merah, ada perempuan yang ngetok, tok, pak, ayo Pak mampir gitu. Akhirnya guru saya ini kiai kesel, dibuka kacanya, dia bilang, lu nggak tahu kalau gua kiai? Kata si perempuan ini, oh ya udah kalau buat kiai mah gratis. Astagfirullah, berkah katanya Pak. Kacau ini. Ya. Jadi seperti itu ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kalau seandainya diberlakukan hukuman rajam bagi para pezina, maka niscaya Pak,
yang namanya pelacuran, yang namanya zina, insya Allah itu akan beres, ya. Nggak akan ada lagi yang berani ya bagaimana mau zina Pak, dia udah kepikiran. Kalau seandainya tertangkap maka hukuman rajam. Dia punya anak, dia punya keluarga, ditinggal mati. Nggak mungkin dia berani berzina, ya. Nah, itulah syariat Pak. Kemudian yang kelima, tujuan diberlakukannya syariat adalah hifzul mal, menjaga harta. Laki-laki perempuan yang mencuri maka hukumannya adalah potong tangan. Cuman dalam Islam ada ketentuannya, tidak semua pencuri potong tangan, tapi hanya orang yang mencuri pada kadar-kadar tertentu, yaitu 1/4 dinar. 1 dinar 4 gram, 1/4-nya berarti 1 gram. 1 gram sekarang 1.500.000. Berarti orang mencuri benda atau uang di atas 1.500.000 baru kena hukum potong tangan. Kalau koruptor bagaimana Pak? Iya betul, koruptor itu bukan cuma potong tangan, potong leher. Itu di negara-negara Islam yang lainnya seperti Saudi dan lain sebagainya sudah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor Pak, bukan potong tangan lagi, tapi potong leher. Coba kalau seandainya syariat Islam diberlakukan, kira-kira aman gak negara kita? Gak bakal ada kasus 271 triliun, 1000 triliun dan lain, gak ada Pak. Kenapa? Tangannya pada buntung semua, ya. Jadi seperti itu. Sekarang para koruptor hukumannya apa? Penjara doang. Seperti yang saya bilang, penjaranya ada kulkasnya, TV-nya, YouTube-nya, Wi-Fi-nya. Bisa cuti dulu ke Singapura. Ya, nggak efektif Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Andai syariat Islam ini ditegakkan, Masya Allah, negara kita subur makmur, rakyatnya sejahtera, nggak akan ada anak-anak zina, nggak akan ada pelacur-pelacur, ya. Semuanya insya Allah sejahtera, nggak akan ada problematika kemasyarakatan. Nah jadi seperti itu ya, itu sedikit kita mengenal maqasidus syariah. Ingat, tujuannya diberlakukan syariat kepada manusia itu untuk 5 ini: menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kewarasan akal, menjaga perkembangbiakan manusia, dan menjaga harta, kepemilikan harta. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.